Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah dakwah praktis Bapak Ahmad Syihabuddin STHI MPDI. Yang saya hormati kepada penonton setia di channel ini, dan yang saya hormati seluruh teman-teman saya seperjuangan mahasiswa Akidah Filsafat Islam tahun 2018. Di sini saya akan menyampaikan ceramah tentang berbakti kepada orang tua. Dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua kamu perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Perlu diketahui, kedua orang tua itu adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam berbagai ayatnya di dalam Al-Quran agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Allah adalah keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah adalah kemurkaan orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan pernah juga sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ujar sahabat, apa dosa yang paling besar di muka bumi ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, dosa mensekutukan Allah atau syirik kepada Allah. Yang kedua adalah dosa apabila tidak berbakti kepada orang tua. Di sini tadi dijelaskan bahwa untuk menghormati orang tua dan tidak mendurhakainya itu sangatlah ditekankan, karena keridhaan orang tua adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemurkaan orang tua adalah kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hak-hak orang tua ketika hak-hak kita kepada orang tua saat orang tua masih hidup itu ada beberapa. Yang pertama, orang tua berhak untuk ditaati perintahnya selama perintahnya itu tidak membawa kesyirikan atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda juga yang artinya, tidak ada ketaatan untuk mendurhakai Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam melakukan kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Yang kedua, orang tua berhak dari kita mendapatkan perilaku yang baik dan hormat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Kita perlu garis bawahi di ayat ini bahwa kita sebagai seorang manusia atau sebagai anak itu perlu berbakti kepada kedua orang tua. Dan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ini atau berbakti kepada orang tua ini lebih ditekankan lagi kepada orang tua yang sudah memasuki usia lanjut. Itu sangat perlu bakti kita selebih-lebihnya lagi. Adapun yang ketiga, hak orang tua selagi masih hidup itu adalah mendapatkan kata-kata yang lemah lembut dari kita. Kalau kita umat Banjar sekarang, pakailah bahasa-bahasa yang lembut dengan kata ulun pian pun. Ulun pian pun. Ulun aku, pian kamu, pun apa gitu kan. Jadi katakanlah perkataan-perkataan yang lembut sesuai dengan yang pertama tadi saya sebutkan, surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka jangan sekali kamu
mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut dan perkataan yang mulia. Oleh karena itu, dari ayat ini kita bisa berkaca bahwa kalau kita berbicara kepada kedua orang tua itu harus dengan perkataan yang lemah lembut, jangan memakai kata-kata yang kasar. Adapun yang keempat, hak orang tua itu adalah mendapatkan harta dari kita. Ada sejarahnya gini. Seorang laki-laki menemui Nabi Muhammad SAW. Dia berkata kepada Nabi, ayahku ingin mengambil hartaku. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, kamu dan hartamu milik ayahmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu, hendaknya seseorang tidak bersikap kikir terhadap orang yang menyebabkan keberadaan dirinya, memelihara ketika kecil dan lemah, serta berbuat baik kepadanya, yaitu orang tua. Karena orang tua itu yang memelihara kita mulai lagi kita bayi sampai kita bisa berjalan, merangkak dan lari, itu kan sampai bisa jadi seperti kita sekarang gitu. Nah, berapa besar pengorbanan beliau pada kita. Makanya ada di antara hak kepada orang tua itu adalah harta dari kita. Yang kelima adalah berhak meminta izin kepada orang tua, karena selaku wali kita kan saat kita bepergian atau kita lagi ingin menuntut ilmu, misalnya ke Banjar, perlu izin lah dari orang tua kita. Mungkin itu tadi tentang hak-hak orang tua saat lagi masih hidup. Adapun yang kedua, bagian kedua ini tentang hak-hak orang tua saat sudah beliau wafat. Yang pertama, hak kita sebagai anak itu adalah mendoakan kedua orang tua, karena doa dari kita sangat diperlukan oleh kedua orang tua kita. Kalau tidak bisa setiap hari, 1 minggu sekali. Kalau tidak bisa 1 minggu sekali, 1 bulan sekali. Atau tidak bisa 1 bulan sekali, ya 1 tahun sekali. Atau pas haul sidin haja, ada apa juga. Tentang berbakti kepada orang tua sudah wafatnya itu menunaikan janji dan wasiatnya. Apabila ada janji dari orang tua, kita wajib menunaikannya. Atau wasiat-wasiatnya, kita perlu menunaikannya. Yang ketiga, tentang memuliakan teman-teman mereka. Apabila teman-teman mereka di pekerjaan, muliakan teman-temannya. Yang ketiga adalah kita juga menyambung tali silaturahmi kepada kerabat-kerabatnya, seperti acil, paman kita yang masih hidup, Tuhan. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda tentang masalah ini, yaitu yang artinya barang siapa yang ingin menyambung silaturahmi ayahnya atau kedua orang tuanya yang sudah wafat, maka sambunglah tali silaturahmi itu kepada saudara-saudara ibu dan ayahnya setelah wafatnya itu, yang seperti acil atau paman. Itu wajib kita untuk menyambung silaturahmi kepada mereka walaupun kedua orang tua kita sudah wafat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihul Jami'. Selanjutnya ada juga untuk keutamaan berbakti kepada kedua orang tua itu, Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah SAW bersabda, sholat tepat pada waktunya. Kemudian beliau bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud tadi bertanya lagi pulang, apalagi ya Rasulullah selain itu? Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di sana dicantumkan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan salah satu sebab diampuninya dosa. Bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua ini sangatlah
diwajibkan kepada kita semua. Jangan sampai kita mendurhakai kedua orang tua kita hanya dengan hal-hal sepele kan. Dan bakti kita sepanjang hayat, mulai beliau hidup sampai beliau wafat nantinya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam ceramah singkat ini. Semoga kita semua mampu berbakti kepada kedua orang tua kita saat masih hidup maupun setelah wafatnya. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih telah melihat atau menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena penyaji di sini hanya berbentuk latihan. Dan apabila ada kesalahan, silahkan komentar di bawah, atau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.